Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Putri Salimah, berasal dari kelas 1B D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan memaparkan terkait materi apa saja yang ada di dalam buku Better Than Before karya Gretchen Rubin. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di dalam buku Better Than Before karya Gretchen Rubin. Namun sebelumnya, untuk yang belum tahu apa itu buku Better Than Before, saya akan mengulas sedikit pada halaman terakhir yang ada pada buku. Di sini ada kutipan dari tokoh Parade. Dia berkata bahwa jika ada yang dapat membantu kita berhenti menunda pekerjaan, mulai berolahraga, atau mulai merapikan barang-barang, maka orang itu adalah Gretchen Rubin, sang pakar kebahagiaan yang mendobrak gagasan lama tentang perubahan. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Gretchen Rubin ini adalah tokoh di dalam perubahan kebiasaan lama, dan dia membawa perubahan dari gagasan lama tentang kebahagiaan orang-orang seperti itu. Nah, kebiasaan adalah arsitektur kasat mata atas kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dari kita memiliki kebiasaan yang ingin kita ubah, dan ada banyak sekali nasihat-nasihat dari para pakar mengenai hal tersebut. Tapi kita semua juga tahu dari kerasnya pengalaman bahwa tidak ada sihir, tidak ada yang namanya solusi untuk semua masalah. Nah, di sini nanti di dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa setiap permasalahan itu memiliki penanganan masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan bahwa semua masalah itu solusinya satu, tidak seperti itu. Nah, makanya di dalam buku itu benar-benar membawa perubahan di dalam diri kita. Nah, dalam buku Better Than Before, penulis Gretchen Rubin mengidentifikasi setiap pendekatan yang mungkin dapat berhasil. Nah, di dalam buku ini juga Gretchen Rubin itu membagikan tips and triknya bagaimana cara kita merubah kebiasaan. Nah, di situ ada berbagai stepnya yang dapat kedepannya rekan-rekan ikuti. Dengan metode spesialnya yaitu perpaduan atas riset-riset yang begitu akurat dan cerita yang menarik, Rubin menjawab pertanyaan yang paling membingungkan mengenai kebiasaan. Yang pertama, mengapa kita merasa sulit menciptakan kebiasaan untuk sesuatu yang kita sukai? Yang kedua, bagaimana kita dapat menjaga kebiasaan hidup sehat kita saat kita dikelilingi oleh begitu banyak godaan? Yang ketiga, bagaimana kita dapat membantu orang lain untuk mengubah kebiasaan? Nah, jadi pada buku Better Than Before ini, selain membantu kita merubah karakter buruk, bukan karakter apa ya, kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita, tapi kita juga bisa ternyata membantu orang lain untuk mengubah kebiasaannya tersebut supaya lebih baik, seperti itu. Nah, Rubin mengungkapkan rahasia sebenarnya adalah mengubah kebiasaan. Yang pertama, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Saat kita sudah membentuk kebiasaan yang sesuai dengan diri kita, kita pasti akan sukses meski tadinya sudah pernah gagal. Itulah tadi sedikit ulasan mengenai buku Better Than Before, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membawakan materi dengan judul Kita Mengatur Apa Yang Kita Awasi. Ini merupakan salah satu bab yang ada di dalam buku yang terletak pada halaman 62 sampai 79 buku. Nah, pada halaman awal dari bab Kita Mengatur Apa Yang Kita Awasi ini terdapat kutipan dari seorang tokoh. Ia berkata bahwa sepanjang hidup kita, sejauh kehidupan yang membentuk kita tidak lain adalah kumpulan dari kebiasaan yang praktis, menyentuh, dan intelek secara sistematis terbentuk bagi kesejahteraan ataupun kesusahan kita, dan tak pelak membawa kita menuju takdir kita. Itu merupakan sebuah kutipan dari tokoh William James. Nah, selanjutnya, buku ini juga menjelaskan bahwa pengawasan ini memiliki sebuah strategi, yaitu strategi pengawasan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal tersebut tidak memerlukan perubahan, tetapi seringkali mengarah pada perubahan. Nah, di dalam buku ini juga dikatakan bahwa
pengukuran diri membawa kesadaran diri, dan kesadaran diri memperkuat kontrol diri kita. Nah, bagaimana cara kita mengkontrol diri kita? Nah, di sini ada dijelaskan di dalam buku ini bahwa ada sebuah langkah kunci yang dapat dilakukan untuk strategi pengawasan, adalah dengan cara mengidentifikasi tindakan apa yang kita awasi. Salah satu contohnya adalah kebiasaan khusus mengenai membaca koran di pagi hari. Di sini adalah contoh yang ada di dalam buku. Dan ada banyak-banyak contoh lain, namun kita berfokus pada membaca koran setiap pagi atau di pagi hari. Nah, ini adalah kebiasaan yang sebenarnya rutin kita lakukan, dan ini adalah kebiasaan yang sangat mudah untuk kita awasi seperti itu. Ada sebuah penelitian dari tokoh Lord Kelvin yang menimbulkan sebuah pemikiran yang jika disimpulkan seperti ini. Jika kita ingin sesuatu dapat dihitung dalam kehidupan kita, maka kita harus mencari cara untuk dapat menghitungnya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu seperti itu, maka ya kita akan mencari cara seperti itu untuk mendapatkan hal yang kita ingin tersebut. Maka dari itu, untuk dapat mengukur untuk mengawasi kebiasaan kita ini, maka ada yang disebut dengan pengukuran aktual. Nah, pengukuran yang aktual ini sangatlah penting karena dengan menerka-nerka sesuatu seringkali keliru atau tidak akurat. Nah, jadi di buku ini juga dijelaskan bahwa kita tuh tidak bisa menerka-nerka sesuatu. Ini benar, ini salah, ini sepertinya salah, ini sepertinya benar, tidak bisa seperti itu. Namun kita butuh yang namanya pengukuran yang aktual seperti itu. Nah, secara tidak mengejutkan ya seperti itu, kita itu cenderung untuk meremehkan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai contoh adalah masih banyak orang yang makan itu berlebihan. Nah, dan juga melebih-lebihkan olahraga. Nah, sehingga mereka menilai bahwa ini adalah sesuatu yang dapat diseimbangkan, padahal tidak seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari yang sebenarnya kita bisa anggap bahwa kita ingin berlari sekitar sejauh 4 mil. Nah, namun pada kenyataannya ketika kita menerka-nerka bahwa sepertinya sudah nih 4 mil, padahal kebanyakan orang ya di dalam buku itu dijelaskan bahwa berjalannya saja tidak sampai setengahnya, tidak sampai 2 mil. Karena apa? Karena mereka menggunakan sistem menerka-nerka atau menebak-nebak sesuatu, sehingga mereka tidak melakukan pengukuran yang aktual. Maka dari itu di sini dijelaskan bahwa pengukuran aktual ini sangatlah penting. Nah, pengawasan yang akurat, jadi setelah kita mengukur dengan aktual, di sini juga ada pengawasan yang akurat. Ini dapat membantu kita dalam menentukan apakah sebuah kebiasaan ini sepadan gak sih dengan waktu, uang, dan energi yang kita konsumsi. Nah, lalu juga dijelaskan bahwa ada seorang tokoh bernama Aaron Beck. Ini adalah sebuah pendiri terapi perilaku kognitif. Dia berpendapat bahwa orang dapat dengan mudah untuk mengetahui apa yang dilakukan pasangannya merupakan sesuatu yang salah. Jadi ketika kita memiliki pasangan seperti itu dan kita mengetahui seluk-beluk dia, kita bersama dia dengan lama gitu, bahwa kita tuh bisa menilai dia tuh buruk seperti itu. Kita menilai dia bahwa dia tuh salah, apa yang dia lakukan itu salah. Nah, maka dari itu tokoh Aaron Beck ini menyarankan untuk kita menyimpan atau membuat catatan harian pernikahan, di mana catatan harian
pernikahan ini berguna untuk melacak perilaku pasangan kita. Nah, salah satu penelitian yang telah Aaron Beck lakukan ini menunjukkan bahwa 70% pasangan yang melakukan catatan harian tersebut melaporkan hubungannya membaik. Karena apa? Karena dia melakukan pengawasan terhadap berbagai hal yang dilakukan pasangannya, seperti itu. Lalu juga ada yang namanya quantified self, di mana ini merupakan gerakan yang dalam artian gitu ya, gerakan mandiri teratur, di mana ini merupakan komunitas yang menggunakan teknologi untuk memantau setiap aspek dan kinerja dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi sayangnya kebanyakan dari kita ini belum siap untuk melakukan komitmen seperti ini, karena dengan teknologi ini berarti kehidupan kita itu diatur dengan teknologi, seperti itu. Aktivitas memantau ini sebenarnya jika kita lihat dan kita tilik, ini merupakan aktivitas yang sangat berharga. Tetapi ketika kita harus terus melakukan aktivitas tersebut, maka juga akan tentunya memakan banyak waktu, dan tentu ketika kita dipantau gitu ya secara terus-menerus, ini membuat kita merasa lelah. Nah, jadi Gretchen Rubin di dalam buku ini tuh hanya memantau aspek-aspek kehidupannya saja yang sangat penting, tidak segala atau bahkan seluruh aspek kehidupan ini diatur, yang seperti tadi dikatakan, yaitu ada yang namanya quantified, seperti itu. Setelah berbagai pengamatan yang Gretchen Rubin lakukan, akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dengan adik perempuannya yang bernama Elizabeth tentang strategi pemantauan yang ia pikirkan sebelumnya. Nah, sedikit bercerita bahwa Elizabeth ini merupakan adik perempuan, namun dia tuh tinggal jauh dari Gretchen Rubin. Nah, dia itu tinggal di New York. Ya, dia adalah orang yang tinggal di New York, dan ini merupakan kota yang jauh karena Gretchen Rubin ini tinggal di Los Angeles, seperti itu. Yang artinya tidak begitu sering untuk bertemu. Jadi untuk pembahasan ini tuh lumayan cukup dan juga ada perbedaan waktu gitu di dalam Los Angeles dan New York ini. Jadi membuat Gretchen Rubin dan juga Elizabeth ini sulit untuk berbicara via telepon. Nah, tapi dia memiliki tekad bahwa suatu saat dia akan memantau apa yang ingin dia pantau terhadap Elizabeth ini, karena dia ini memiliki pemikiran yang menarik tentang proses pemantauan. Mengapa Gretchen Rubin ini memilih Elizabeth sebagai target pemantauannya? Elizabeth ini merupakan seorang tokoh yang memiliki latar belakang penyakit diabetes tipe 1, yang artinya dia memiliki pankreasnya itu tidak dapat memproduksi cukup banyak insulin, seperti itu. Tapi tanpa insulin, gula darah ini bahayanya itu dapat melonjak hingga sangat berbahaya dan tentunya mengancam jiwa dari Elizabeth ini. Nah, walaupun masih tingkat 1, masih tipe 1 maksud saya, ini juga akan mengancam dari kehidupan seorang Elizabeth ini. Nah, maka dari itu, untuk mengurangi risiko dari penyakit diabetes tipe 1 ini, maka ya seorang Elizabeth ini harus menyuntikkan insulinnya itu setiap hari, dan menyuntikannya itu harus dengan benar, dan dia harus tahu kadar gula darahnya pada saat itu. Nah, selama bertahun-tahun dia mengetes kadar darahnya dan menusuk jarum suntiknya ke dalam tangannya untuk mengecek darah. Nah, baru-baru ini dia ini mendapatkan sebuah
alat yang bisa diselipkan di bawah kulit untuk mengawasi kadar gula darahnya secara berkelanjutan. Jadi dia tidak perlu untuk mengecek setiap saat seperti itu. Nah, seorang Gretchen Rubin ini ingin mengetahui apakah tindakan tersebut dapat memantau kadar gula darah dari Elizabeth ini dengan efektif atau tidak. Nah, lalu seorang Elizabeth ini berkata bahwa memantau itu adalah kunci. Selama bertahun-tahun aku memberikan pikiran tentang adanya sebuah alat yang ditanam di perutku, tapi karena menderita diabetes, pemantauan yang akurat sangatlah penting sampai akhirnya aku menyerah. Nah, mungkin dari sini ya Gretchen Rubin ini mulai berfokus pada pemantauan yang ingin dia lakukan pada adiknya sendiri, karena dia itu sampai akhirnya ingin menyerah. Dia sampai akhirnya ketika hidup dia dipantau, ketika penyakit dia sadar bahwa akan mengganggu kesehatannya, juga dapat mengancam jiwanya gitu. Nah, makanya Gretchen Rubin ini ingin melakukan pemantauan itu terhadap adiknya sendiri. Sampai akhirnya seorang Elizabeth ini percaya bahwa alat tersebut ini dapat mengubah pemikirannya gitu ya. Karena ketika sebagai contoh di dalam bukunya dijelaskan bahwa dia tuh makan es yogurt, frozen yogurt gitu. Ya, dia berpikir bahwa kadar gulanya tidak sebesar yang ada di dalam alat. Ternyata setelah dia konsumsi, alat tersebut ini kan menghasilkan detail-detail dari ketika mengkonsumsi yogurt ini gula darah seberapa, lalu ada penjelasan bahwa dia harus apa. Nah, alat ini tuh membuat dia untuk menjadi tidak bisa menipu dirinya gitu. Jadi karena ada angka yang jelas, jadi dia tuh tidak menerka-nerka bahwa yogurt ini kandungannya hanya sekian, ini kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, dengan alat ini dia nggak bisa melakukan hal itu lagi karena dia benar-benar dipantau. Nah, itulah mengapa strategi pemantauan ini dapat bekerja dengan sangat baik, terutama ketika adanya pengukuran yang aktual seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, lalu akhirnya Gretchen Rubin ini memutuskan untuk menggunakan cara atau strategi pemantauan tersebut pada kebiasaan dirinya. Nah, jika dia mengontrol apa yang sedang dia lakukan secara lebih baik, maka dapat memfokuskan energi formasi kebiasaan di tempat yang benar. Nah, Gretchen Rubin ini menduga bahwa di beberapa area tertentu dia harus memberikan penghargaan yang berlebihan dari apa yang seharusnya dengan beberapa kebiasaan yang baik seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di dalam bab ini juga dijelaskan pada bagian pertama begitu. Dia menjelaskan mengenai makan dan berolahraga. Seorang Gretchen Rubin ini sangat peduli tentang makan dan berolahraga. Banyak orang yang mempedulikan makan dan berolahraga ini sebagian untuk kesehatan dan sebagian untuk kebanggaan gitu. Namun kisah lucunya adalah seorang Gretchen Rubin ini tidak lebih fokus di mana-mana. Jadi dia tuh sebagian untuk kesehatan dan sebagian untuk kebanggaan seperti itu. Nah, tentu bukan hanya seorang Gretchen Rubin saja yang mengkhawatirkan mengenai berat badan ini. Nah, makan dan minuman secara lebih sehat ini merupakan salah satu poin dalam 7 hal penting, dan sementara banyak alasan yang baik untuk makan dan minum secara lebih sehat. Salah satunya adalah kenyataannya hingga tahun 2010 sekitar 70% dari penduduk Amerika ini memiliki masalah pada kelebihan berat badan atau obesitas, dan ini meningkatkan dari resiko berbagai penyakit yang ditimbulkannya, yakni jantung koroner, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang menarik
di dalam buku ini bahwa Gretchen Rubin ini merasa sangat sedih ketika dia datang ke sebuah konferensi dan dia tidak sengaja mendengarkan seorang wanita yang diminta untuk berbicara di dalam konferensi itu, namun dia menolak dengan dia berbilang seperti ini: saya diminta untuk berbicara di konferensi TED, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukannya karena berat badan saya tidak ideal saat ini. Hal tersebut mungkin bisa kita anggap sepele karena mungkin zaman sekarang tuh lagi ngetop tuh insecure gitu, dia insecure. Nah tapi seorang Gretchen Rubin ini justru memfokuskan atau hal tersebut tuh membuat menarik perhatian dia karena wah ternyata di Amerika ini berat badan ini benar-benar dijadikan standar gitu, standar hidup. Nah namun pada kenyataannya justru yang tadinya hingga tahun 2010 70% orang di Amerika ini memiliki kelebihan berat badan. Nah artinya mayoritas orang di Amerika pada tahun itu memiliki kelebihan berat badan. Namun seorang wanita ini dengan kelebihan berat badannya dia tidak ingin berpendapat, tidak ingin berbicara di dalam konferensi ini, dan makanya ini menjadi fokusan dari seorang Gretchen Rubin. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah dia merasa bahwa kelebihan berat badan ini tidak hanya mengganggu kesehatannya tetapi juga mengganggu citra dia di depan orang-orang. Nah, dan berat badan ini dianggap sebagai hal-hal yang sangat mengganggu hidupnya. Nah, akhirnya pada suatu hari dia berhasil untuk mencapai berat badan yang ideal versi diri dia. Berat badan yang ideal sehingga dia merasa nyaman dan lega gitu untuk melakukan apapun. Dia merasa bahwa berat badan yang baru ini sangat baru gitu, sangat baru untuk diri dia. Bagaimanapun dan keinginan dia tuh untuk menambah berat badan, untuk tidak menambah berat badan, maksudnya jadi ketika dia sudah mencapai tahap yang ideal itu dia tidak ingin menambah berat badan karena dia rasa bahwa dia sudah mencapai titik kenyamanan itu. Sampai akhirnya dengan keinginan dia tidak ingin menambah berat badan seperti yang sebelumnya lagi, dia berhasil membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan apa saja? Yaitu makan dengan makanan sehat, berolahraga teratur, meskipun tidak bersemangat dia tetap berolahraga. Nah, tetapi tetap saja dia merasa bahwa dia bisa melakukannya dengan lebih baik gitu. Dia bisa melakukan segala hal yang menjadi rutinitas dia untuk menjaga berat badan itu dengan lebih baik tanpa merasa tersiksa. Nah, mengapa tersiksa? Karena seorang Gretchen Rubin ini berolahraga, dia rutin gitu berolahraga, tapi meskipun dia tidak bersemangat, dia tetap berolahraga gitu. Sehingga dia pikir bahwa apakah dia bisa untuk menjaga berat badan tersebut tanpa merasa tersiksa seperti kebanyakan orang melakukannya seperti itu. Sampai akhirnya seorang Gretchen Rubin ini, karena dia seorang penulis, dia berpikir bahwa terlihat gitu menulis jurnal makanan ini terlihat seperti mudah gitu ya, apalagi bagi dia yang berhasil menurunkan berat badannya dengan versi diri dia sendiri gitu. Tetapi ternyata saat dia mencoba untuk memutuskan membuat jurnal tersebut, dia merasa kesulitan. Bahkan dia merasa
hal tersebut tuh tantangan di dalam diri dia seperti itu. Tidak ada yang pernah menyebutkan betapa sulitnya untuk tetap menuliskan jurnal makanan, tapi seorang Gretchen Rubin ini mencoba menulis sampai 3 kali, tetapi tetap saja dia mengalami kegagalan. Lalu juga seorang Gretchen Rubin ini menemukan sebuah produk gelang. Ini adalah gelang jawbone up atau Yupi gitu ya. Ini tuh adalah sebuah gelang yang bisa memantau jumlah langkah kaki ketika kita berjalan, juga mengatur tidur, terus juga membaca hasil makanan apa yang kita konsumsi. Nah, hasil dari apa yang sudah kita lakukan ini dapat kita baca pada telepon yang juga dihubungkan kepada gelang ini. Nah, sampai akhirnya di suatu ketika tuh gelang ini tuh dia pakai kemana-mana gitu, dan dia merasa bahwa ya gelang ini tuh berguna, berfungsi. Nah, tapi dia tuh sering berhenti menggunakan alat ini karena alat ini tuh sering terjatuh gitu, bahkan pernah terjatuh ke dalam toilet gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia merasa bahwa gelang ini merupakan suatu hal yang buruk gitu dan mengganggu aktivitas dia seperti itu. Nah, gelang up ini juga Gretchen Rubin ini merasa bahwa membantu dia untuk memantau pola makan dia ini dengan lebih baik. Nah, sebanding dengan apa yang dia lakukan. Nah, anehnya dalam waktu singkat dia itu merasa tidak nyaman karena dia harus mencatat makanan apa saja gitu yang ada di daftar. Nah, sampai akhirnya seorang Gretchen Rubin ini berpikir bahwa susah untuk menjangkau ponsel saya sekarang, saya akan menambahkan yogurt ini nanti. Nah, sampai dia tuh menuliskan hal-hal yang seperti itu. Dia berpikir bahwa alat ini tuh membuat dia tuh kesulitan gitu, jadi menghambat pekerjaannya. Dengan berbagai kisah yang diceritakan di dalam bab ini, akhirnya Rubin menemukan bahwa pemantauan dapat mengalihkan perhatiannya. Tetapi juga tanpa adanya pemantauan akan ada banyak hal yang terjadi dan ia rasakan berbeda. Sebagai contohnya, ketika ia menggunakan gelang up atau gelang Yupi sebagai fitur pemantauan ini benar-benar berharga karena bisa membantunya untuk tidur. Dengan memantau aktivitas yang ingin dia kendalikan atau kembangkan, dia mendapatkan gambaran akurat mengenai apa yang dilakukan dan membantu melihat apa yang ingin dilakukan secara berbeda. Lalu juga masih ingat dengan kisah Elizabeth? Ya, adik perempuan dari Gretchen Rubin ini akhirnya memutuskan bahwa mengetahui kadar gula darahnya itu sangat penting, sampai dia perlu untuk memantaunya sedekat mungkin. Hingga akhirnya Gretchen Rubin ini menyimpulkan, saya harus memantau apapun yang penting bagi saya. Dengan cara tersebut, hidup akan mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan buku Better Than Before karya Gretchen Rubin, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.